Pernahkah kalian berpikir, bisakah sebuah negara menang dalam konflik besar tanpa harus berperang habis-habisan? Jawabannya, bisa banget. Sejarah mencatat ada beberapa pemimpin jenius yang berhasil mencapai tujuan mereka dengan strategi cerdas, bukan hanya dengan kekuatan militer. Hari ini, kita akan bahas 3 pemimpin hebat yang menang tanpa perang besar. Pertama, kita punya Otto von Bismarck dari Jerman. Bismarck adalah arsitek penyatuan Jerman pada abad ke-19. Visinya jelas, menyatukan puluhan negara kecil berbahasa Jerman di bawah kepemimpinan Prusia. Tapi, alih-alih langsung menyerbu semua negara, Bismarck menggunakan pendekatan yang disebut realpolitik. Ini adalah politik yang didasarkan pada kenyataan dan kepentingan nasional, bukan ideologi. Bismarck dengan cerdik memprovokasi 3 perang singkat dan terkendali. Pertama, perang melawan Denmark untuk merebut wilayah Schleswig-Holstein. Kemudian, ia memprovokasi Austria, rival utamanya, ke dalam perang yang hanya berlangsung 7 minggu. Kemenangan cepat Prusia menunjukkan kekuatan militernya tanpa menghancurkan Austria sepenuhnya. Terakhir, ia memanipulasi Prancis untuk menyatakan perang. Kemenangan Prusia dalam perang Franco-Prusia inilah yang akhirnya membuat negara-negara Jerman bagian selatan setuju bergabung dan lahirlah Kekaisaran Jerman. Bismarck tidak mengobarkan perang dunia, tapi menggunakan serangkaian konflik terbatas dan diplomasi ulung untuk mencapai tujuannya. Kuncinya adalah isolasi diplomatik lawan dan tujuan perang yang jelas. Selanjutnya, mari kita lompat ke abad ke-20 dan bertemu dengan Mahatma Gandhi dari India. Gandhi menunjukkan kepada dunia bahwa perlawanan tanpa kekerasan atau satyagraha bisa mengalahkan sebuah kerajaan besar. Saat itu, India adalah koloni kerajaan Inggris, kekuatan terbesar di dunia. Melawan Inggris dengan kekuatan militer adalah hal yang mustahil bagi India. Gandhi punya cara lain. Ia mengorganisir gerakan pembangkangan sipil massal. Contohnya adalah Salt March atau pawai garam pada tahun ke-1930. Saat itu, Inggris memonopoli produksi dan penjualan garam, serta memberlakukan pajak yang tinggi. Gandhi memimpin ribuan orang berjalan sejauh hampir 400 km ke laut untuk membuat garam sendiri. Aksi ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Aksi ini terekspos oleh media internasional, menunjukkan ketidakadilan pemerintahan Inggris dan menginspirasi jutaan orang India untuk melakukan perlawanan serupa. Gerakan boikot barang-barang Inggris dan penolakan membayar pajak secara perlahan melumpuhkan ekonomi dan administrasi kolonial. Gandhi tidak menembakkan satu peluru pun, tapi tekanan moral dan ekonomi yang ia ciptakan akhirnya memaksa Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada India. Ia membuktikan bahwa kekuatan moral bisa lebih dahsyat dari kekuatan militer. Terakhir, kita akan melihat bagaimana Perang Dingin berakhir. Banyak yang mengira Perang Dingin akan berakhir dengan perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi nyatanya, salah satu peperangan terbesar dalam sejarah ini berakhir dengan damai. Dan salah satu tokoh kuncinya adalah Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet. Pada tahun 1980, Uni Soviet menghadapi krisis ekonomi parah. Pengeluaran militer yang gila-gilaan untuk menyaingi Amerika membuat rakyatnya menderita. Gorbachev sadar sistem ini tidak bisa dipertahankan. Ia memperkenalkan 2 kebijakan revolusioner, glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturisasi ekonomi. Tujuannya adalah mereformasi sistem komunis agar lebih efisien dan manusiawi. Tapi, kebijakan ini justru menjadi bola salju. Keterbukaan
keterbukaan membuat rakyat di Uni Soviet dan Eropa Timur berani menyuarakan keinginan mereka untuk bebas. Di sisi lain, Presiden Amerika Ronald Reagan juga memainkan peran penting. Meskipun ia membangun kekuatan militer Amerika, ia juga membuka dialog dengan Gorbachev. Puncaknya adalah serangkaian pertemuan antara Reagan dan Gorbachev yang mengurangi ketegangan dan menghasilkan perjanjian pengurangan senjata nuklir. Alih-alih eskalasi militer, yang terjadi adalah deeskalasi. Gorbachev memilih untuk tidak menggunakan kekuatan militer untuk menekan gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur. Hasilnya, tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, diikuti dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun ke-1991. Perang Dingin berakhir bukan karena satu pihak mengalahkan yang lain di medan perang, melainkan karena salah satu pihak runtuh dari dalam akibat tekanan ekonomi dan keinginan rakyatnya untuk berubah. Jadi dari Bismarck, Gandhi, hingga Gorbachev, kita bisa melihat bahwa kemenangan tidak selalu berarti pertumpahan darah massal. Strategi yang cerdas, kekuatan moral, dan keberanian untuk berubah bisa menjadi senjata yang jauh lebih kuat. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa dalam politik dan konflik, otak seringkali lebih ampuh daripada otot. Terima kasih sudah menonton. Menurut kalian, siapa lagi pemimpin yang berhasil menang tanpa perang besar? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.